Salam teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul tentang ketaatan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan kepadaku hari ini, sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Amin. Oke teman-teman, renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13, yang berbunyi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Mungkin teman-teman semua berpikir, apa sih itu ketaatan? Ketaatan adalah landasan penting untuk berjalan bersama Tuhan. Yang dimaksud landasan penting untuk berjalan bersama Tuhan adalah ketaatan merupakan landasan penting agar kita dapat berjalan bersama Tuhan. Sama seperti ketika dua orang berjalan bersama, maka keduanya harus sepakat untuk menuju kepada satu tujuan yang sama. Kalau beda tujuan pasti akan bisa jalan. Mengapa sih kita perlu memiliki ketaatan? Karena kita berjalan bersama Tuhan yang lebih tahu tujuan hidup kita dan segala jalan hidup kita, maka kitalah yang harus mengikuti petunjuknya dan dalam ketaatan. Dan seberapa sadar sih kita menyadari bahwa kita orang asing di dunia ini yang perlu petunjuk Tuhan, yang perlu untuk taat kepadanya. Ketaatan itu kita yang perlukan, bukan Tuhan. Kita yang perlu taat. Tanpa ketaatan kita pasti tersesat. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana kita dapat memiliki ketaatan? Ketaatan tidak bisa didapat secara instan. Ketaatan harus diperjuangkan. Ketaatan merupakan proses pembelajaran dalam hidup yang diambil dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 8, yang berbunyi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus belajar untuk taat, artinya ketaatan merupakan sesuatu yang didapat dari belajar, bukan instan. Seorang anak juga harus belajar untuk taat. Menjadi anak bukan berarti bisa seenaknya sendiri, melainkan belajar taat. Dan berikut langkah-langkah untuk belajar taat. 1. Belajar mendengarkan. 2. Belajar rendah hati. 3. Belajar memahami dan menyesuaikan. Yang pertama, belajar mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. Mendengarkan itu berarti memberikan perhatian penuh. Mendengarkan perintah Tuhan itu apa? Mendengarkan perintah Tuhan berarti mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105, yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan pada poin yang kedua, belajar rendah hati. Ketaatan itu memerlukan kerendahan hati, sebab untuk menjadi taat kita perlu menempatkan diri lebih di bawah dari sesuatu yang kita taati. Dan pada poin yang ketiga, belajar memahami dan menyesuaikan. Yesus tidak hanya memahami kehendak Bapa, namun juga belajar menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Seringkali seseorang memahami firman Tuhan, namun tidak mau menyesuaikan hidupnya, tujuan hidupnya, prinsip hidupnya dengan firman Tuhan. Sedikit ketaatan lebih baik dari banyak pengetahuan tanpa ketaatan. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa sih kita seringkali gagal taat? Karena kita tidak mau mengikuti tahapan belajar untuk taat. Kita maunya instan dapat taat, tentu tidak akan bisa. Belajar mendengarkan, belajar rendah hati, kemudian belajar memahami, dan pada akhirnya belajar menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Ingat bahwa ketaatan itu kita yang perlukan dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Tanpa ketaatan kita akan tersesat. Sekian firman pada pagi hari ini, semoga dapat memberkati kalian semua. Dan sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga seluruh kebijakan yang ada dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini. Amin.